bersinergi membebaskan negeri dari korupsi. Anda kini menyaksikan siaran berita terkini dari Lapor News. Memberikan berita terkini serta menerima konsultasi dan pendampingan hukum. Dapatkan informasi terpercaya dan pendampingan hukum yang tepat hanya di Lapor News. KPK setelah roadshow, terjadi penangkapan di Bandung? Ingatkah dengan yang disampaikan Abah Davi pengamat, pembawa acara Abah Davi pengamat channel YouTube, Direktion Opinion Redaksi tentang perjalanan roadshow KPK di Pulau Jawa serta jadwal singgahnya di mana saja? Lapor News. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah menetapkan mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Kota Bandung, Emma Sumarna, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City. Penetapan ini disertai dengan penahanan Emma di rumah tahanan, Rutan, KPK di Jakarta selama 20 hari ke depan, mulai dari tanggal 26 September hingga 15 Oktober 2024. Penahanan ini merupakan bagian dari langkah KPK untuk memperdalam penyidikan terkait kasus tersebut. Selain Emma Sumarna, KPK juga menahan 3 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini, yaitu anggota DPRD Kota Bandung periode 2019 hingga 2024, Ahmad Nugraha, AH, Ferry Cahyadi, FCR, dan Riantono, RI. Ketiga politisi tersebut diduga memiliki keterlibatan aktif dalam skema korupsi yang menyangkut program Bandung Smart City. Keempat tersangka ini diduga menerima gratifikasi dalam proyek yang dirancang untuk meningkatkan infrastruktur digital dan tata kelola kota berbasis teknologi di Bandung. Kronologi kasus, gratifikasi 1 miliar rupiah. Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu, dalam keterangannya menjelaskan bahwa Emma Sumarna diduga menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah terkait proyek ini. Uang tersebut, menurut KPK, diberikan sebagai imbalan atas peran Emma dalam mempermudah penambahan anggaran untuk proyek Bandung Smart City dalam pembahasan APBD Perubahan 2022, khususnya yang terkait dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Sebagai Sekda Kota Bandung, dengan kewenangannya tersebut Emma Sumarna membantu mempercepat dan mempermudah proses pengesahan anggaran tambahan untuk proyek tersebut. Ini adalah bentuk kolusi antara pemerintah daerah dan beberapa pihak di DPRD. Emma Sumarna, yang sebelumnya memiliki reputasi sebagai pejabat publik dengan pengalaman panjang di birokrasi, kini harus menghadapi tuntutan hukum berat. KPK menyebut, gratifikasi ini bagian dari rangkaian tindak pidana korupsi yang terstruktur dan melibatkan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemkot Bandung dan DPRD. Peran anggota DPRD dalam skandal korupsi. Selain Emma, 3 anggota DPRD Kota Bandung yang turut ditetapkan sebagai tersangka juga memiliki peran penting dalam kasus ini. Ahmad Nugraha, Ferry Cahyadi, dan Riantono dituduh berkolaborasi dengan pihak eksekutif untuk menyetujui penambahan anggaran proyek Bandung Smart City dengan imbalan gratifikasi. KPK menyoroti peran DPRD dalam memberikan dukungan politik dan legal terhadap penambahan anggaran yang tidak sesuai prosedur. Menurut sumber internal KPK, penyelidikan menemukan adanya komunikasi intensif antara pihak eksekutif dan legislatif sebelum keputusan penambahan anggaran proyek dilakukan. Ketiganya diduga menerima gratifikasi dalam bentuk uang tunai dan fasilitas lainnya. Pasal yang disangkakan. Atas perbuatannya, Emma Sumarna dan ketiga tersangka lainnya dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor. Mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 11, serta pasal 12 BUU nomor 31 tahun 1999 Yungto UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Pasal 12 huruf A dan B mengatur tentang tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya,
Sedangkan pasal 11 mengatur tentang pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan seseorang dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara. Sementara pasal 12B menegaskan tentang pelaporan gratifikasi kepada KPK. Jika terbukti bersalah, para tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun serta denda yang mencapai miliaran rupiah. Kasus ini juga menjadi sorotan karena proyek Bandung Smart City sejatinya adalah upaya pemerintah untuk memodernisasi kota Bandung melalui penggunaan teknologi, tetapi kini justru tercoreng oleh dugaan korupsi di balik implementasinya. Tanggapan publik dan langkah selanjutnya. Penetapan Emma Sumarna sebagai tersangka menuai perhatian publik, terutama di kalangan masyarakat kota Bandung. Banyak pihak kecewa karena proyek yang diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi warga malah menjadi lahan korupsi. Beberapa organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang anti korupsi turut mengecam tindakan tersebut dan meminta agar proses hukum berjalan transparan serta akuntabel. KPK menyatakan bahwa penahanan ini merupakan bagian dari upaya memperdalam penyidikan. Pihak KPK juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini, mengingat kompleksitas proyek serta banyaknya pihak yang terlibat. Sementara itu, pihak pengacara Emma Sumarna belum memberikan komentar resmi terkait status kliennya sebagai tersangka. Namun, diperkirakan tim kuasa hukum akan segera menyusun strategi pembelaan, termasuk potensi pengajuan pra-peradilan. Dijual cepat. Rumah luas dan nyaman di Tasikmalaya, Jawa Barat. Luas bangunan, 210 meter persegi. Harga penawaran, hanya 110 juta rupiah. Apakah Anda sedang mencari rumah nyaman dengan harga terjangkau? Ini adalah kesempatan emas bagi Anda. Rumah luas yang terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat ini sangat cocok untuk hunian keluarga maupun investasi properti masa depan. Keunggulan lokasi. Lokasi strategis, memudahkan akses ke berbagai fasilitas umum. Fasilitas pendidikan, hanya beberapa menit dari pesantren Suryalaya. Akses transportasi, dekat dengan jalur angkutan umum. Lingkungan asri, berada di kawasan yang tenang dan jauh dari keramaian, namun tetap strategis. Mengapa memilih rumah ini? Harga terjangkau, hanya 110 juta rupiah untuk rumah seluas 210 meter persegi. Kesempatan yang jarang ditemukan. Potensi investasi tinggi. Dengan lokasi yang berkembang pesat, nilai properti di kawasan ini terus meningkat. Lingkungan nyaman, aman dan nyaman untuk keluarga, dengan lingkungan yang ramah dan sejuk. Kelengkapan fasilitas. Rumah sudah siap huni, tidak perlu renovasi besar. Ini adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang mencari hunian ideal di Tasikmalaya, atau peluang investasi properti dengan nilai terbaik. Jangan tunda lagi. Hubungi kami sekarang juga untuk informasi lebih lanjut dan jadwalkan kunjungan Anda ke rumah ini. Hubungi 085341102812. Jual kolbak tahun 78. Kolbak tahun 78, legenda yang tak terlupakan. Nikmati sensasi klasik dengan kolbak tahun 1978, kendaraan antik yang tetap tangguh di jalan. Harga mulai 25 juta rupiah. Kondisi prima, cocok untuk pecinta otomotif klasik. Jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki sejarah dalam genggaman. Odong-odong edisi terbatas, hiburan istimewa untuk keluarga. Bawa kesenangan ke setiap sudut kota dengan odong-odong edisi terbatas. Dengan desain eksklusif dan fitur hiburan yang canggih, cocok untuk usaha atau keluarga. Harga mulai 23 juta rupiah. Kualitas terjamin, hiburan aman dan seru untuk anak-anak.
Saksikan terus Lapor News untuk berita-berita menarik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kami juga menyediakan layanan bantuan pendampingan hukum untuk Anda. Kelanjutannya di media cyber Lapor News dengan mengetupnya di Google. Jangan lupa di subscribe, like dan share-nya ya. Terima kasih atas keringanan tangannya. Terima kasih sudah menonton.